Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum JMSI Pusat, Bapak Teguh Santosa. Saya setiap ada kegiatan Pak Teguh Santosa berupaya untuk hadir. Karena satu, belajar bagaimana mengelola komunikasi dengan seluruh pihak. Dan kemampuan beliau berkomunikasi sudah dibuktikan. 2 tahun JMSI sudah tersebar di 31 provinsi. Itu tidak gampang. Jadi kalau beliau mau bikin partai sudah ada 31 DPD ini. Kekuatan, tepuk tangan buat Pak Teguh. Dewan Pengurus JMSI Jawa Barat dan rekan saya Pak Henry, saya sudah berapa kali datang ke tempat Dewan Pers. Rekan-rekan dari ada hadir Ketua DPRD Pak Teddy Rusmawan, PLT Wali Kota Cimahi, Bupati Bandung, Sumedang, termasuk rekan-rekan semua pengurus JMSI daerah yang hari ini hadir. Dan juga segenap hadirin undangan yang hadir secara virtual maupun secara fisik. Karena tadi saya dapat informasi dari Pak Teguh bahwa kegiatan ini disiarkan secara live streaming. Jadi tentu saya kira yang hadir dan mengikuti acara kita ini bukan terbatas yang ada di ruangan ini saja. Pertama-tama saya ingin menyampaikan dan kita doa bersama supaya apa yang kita ikhlaskan hari ini dan yang kita kerjakan hari ini, yang kita niatkan pada siang hari ini mendapatkan barokah dan juga kemanfaatan untuk kemaslahatan umat manusia dan juga kemajuan bangsa kita. Yang insya Allah apapun yang kita kerjakan akan memberikan manfaat kepada seluruh anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Indonesia itu begitu luas, sehingga saya kira kita sangat bangga dengan apa yang diberikan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa kepada Indonesia. Kenapa selalu saya membanggakan menjadi warga negara Indonesia? Yang pertama, tidak ada negara yang memiliki luas wilayah yang seluas-luasnya seperti Indonesia. Kalau Indonesia ini kita overlay ke Eropa, itu akan menutup 27 negara di Eropa. Kita memiliki pulau 17.504 pulau. Dan lebih merupakan suatu titipan dari Sang Cipta kepada kita 1.331 suku bangsa kita dengan beragam bahasa, dan saat ini kita diberikan mandat amanah untuk mengelola dan mensejahterakan rakyat kita yang jumlahnya kurang lebih sudah 273 juta 259.219 jiwa. Ini adalah titipan kepada kita semua, termasuk rekan-rekan JMSI. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tadi saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Teguh, termasuk juga oleh Pak Henry. Ada konsekuensi kita karena negara kita sudah bergerak, bertransformasi dari ketutupan ke arah keterbukaan. Karena itu orang sekarang sudah tidak ada lagi, tadi sudah disebutkan oleh Pak Henry, tidak ada lagi orang mau ingin nonton TV. Ya, sudah tidak ada lagi yang menunggu kabar besok. Semuanya cepat karena ada keterbukaan. Dan dunia sudah bergeser bahwa dunia yang kita tempati sekarang betul-betul sudah tidak ada batas antara satu negara dan negara lain. Tidak ada lagi batas antara satu wilayah dengan wilayah lain.
dalam bahasa kerennya kita menganut dan masuk dalam perangkap borderless country. Nggak ada lagi, Pak. Berapa menit hari ini terjadi di Indonesia sudah ketahuan sampai di Amerika. Apa yang terjadi di Amerika sudah ketahuan juga sampai di sini. Jadi pendek kata, karena keterbukaan inilah yang seharusnya membangun kita lebih berkarya, lebih memberikan sumbangsi yang besar di dalam mengelola apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dan tentu dengan keterbukaan akan memberikan manfaat sesungguhnya kepada kita. Di samping tadi kecepatan informasi, juga ada yang lebih besar. Seharusnya dengan keterbukaan sudah nggak ada lagi korupsi, Pak. Karena dengan keterbukaan semuanya sudah transparan. Semua sistem sudah dilakukan secara layanan digital. Nggak ada lagi ruang untuk bermain-main, apalagi melakukan transaksional. Udah nggak ada lagi. Jadi saya tentu menyambut gembira apa yang sudah diniatkan oleh rekan-rekan JMSI. Untuk itu saya tidak berlebihan kalau seandainya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada JMSI. Yang pertama karena JMSI menjadi konstituen daripada Dewan Pers. Yang kedua, dalam waktu 2 tahun sudah terbentuk 31 pengurus daerah. Dan kehadiran kita hari ini berada di Bandung. Nah, kalau bicara tentang Bandung, saya banyak kenangan di Bandung. Kenapa? Karena tahun 1983 saya pernah dinas di Bandung, tapi bukan di kota Bandung. Saya dinas di Polres Cibabat tahun 1983. Saat pangkat saya Sersan 2. Jadi saya dari Bintara Polisi, Pak. 6 kali daftar Akpol tidak lulus, baru ke-7 baru bisa lulus dah Akpol. Daftarnya di Ajendam Jalan Jawa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini juga saya mengajak rekan-rekan sebagai media nasional yang tergabung di dalam jaringan media cyber Indonesia. Pertama, saya ingin mengajak rekan-rekan menjadikan bagian peran sebagai elemen masyarakat, bangsa, negara yang bisa mendistribusikan informasi. Tetapi jauh dari itu, kesan saya kenapa media itu sangat strategis. Karena apapun yang ditulis itu akan menambah dan menimbulkan dampak yang luar biasa. Kalau menulisnya bagus, maka akan juga menimbulkan dampak yang bagus kepada seluruh pembaca. Tapi sebaliknya, begitu ada berita yang dibuat tidak bagus, juga akan berpengaruh terhadap seluruh pembaca. Artinya baik buruk yang ditulis tentulah akan memberikan pengaruh dengan para pembaca. Satu teori di dalam media komunikasi yang langsung melekat di dalam benak kita adalah yang pernah pertama kita baca. Jadi begitu kita baca negatif, sulit rasanya untuk mengembalikan itu positif. Karena sudah terbangun. Dan yang perlu diperhatikan juga oleh rekan-rekan, tidak hanya sekedar memberikan distribusi informasi, tapi media bisa mengubah dan membangun budaya. Media dapat membangun peradaban. Dan yang lebih besar lagi, lebih strategis tugas media adalah tidak kalah penting mewujudkan tujuan negara. Tujuan negara sebagaimana yang kita pahami sebagai kesepakatan para pendiri bangsa, para founding fathers kita, dicantumkan di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di antara yang disebutkan melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah dari Indonesia. Maknanya bila mana rekan-rekan menulis yang positif, maka rekan-rekan juga telah memberikan perlindungan terhadap segenap anak bangsa dan seluruh tumpah dari Indonesia. Tetapi kalau tulisannya memuat ujaran kebencian, hoak dan lain-lain, maka rekan-rekan tidak mewujudkan tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia. Yang kedua, tujuan negara kita adalah memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Disinilah letak peran penting nilai strategis daripada rekan-rekan media, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tolong saya titip berita-berita yang dimuat memberikan nilai, upaya dan tindakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Berikutnya, tujuan negara juga adalah memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, peradaban abadi dan keadilan sosial. Di sini juga peran media penting. Jikalau tulisan media yang memuat provokasi, yang memuat ujaran kebencian, maka jauhlah kita ingin mewujudkan ketertiban dunia. Karena tulisan yang kita buat akan membuat provokasi, permusuhan, kebencian sesama anak bangsa. Jadi saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Teguh Santosa. Mohon maaf Pak Teguh, tadi saya tulis Pak. Apa yang Bapak sampaikan saya catat. Jadi sambutan saya nggak ada saya siapkan dari Jakarta. Baru sedutus di meja tadi. Yang berikutnya rekan-rekan yang saya hormati, kami dari KPK tentu berkepentingan dengan rekan-rekan media. Tidak hanya sekedar distribusi informasi, tidak hanya dalam rangka memuat pemberitaan, tidak juga hanya sekedar menjaga reputasi, bukan. Tapi jauh dari itu, peran media di dalam KPK turut juga melakukan pemberantasan korupsi. Di mana perannya? Pertama, rekan-rekan bisa mengambil slot tentang tulisan pendidikan masyarakat tentang korupsi. Bisa dibuat itu. Yang kedua, rekan-rekan media JMSI khususnya bisa juga membuat tentang bagaimana rekan-rekan bisa menemukan sistem yang ada di seluruh kamar-kamar kekuasaan. Khususnya sistem-sistem yang membuka ruang, kesempatan atau yang masih ramah dengan korupsi. Silakan rekan-rekan tulis dan sampaikan pada kami, maka kami akan datangi seluruh kementerian lembaga hasil tulisan rekan-rekan JMSI. Tujuannya apa? Untuk perbaikan sistem. Karena sesungguhnya korupsi itu tidak hanya disebabkan karena faktor internal, karena keserakahan, karena ada kesempatan, karena kekuasaan. Bukan itu. Tetapi juga korupsi disebabkan karena sistem. Di dalam teori saya baca corruption because of failed, bad or weak system. Korupsi disebabkan karena gagal, buruk, dan lemahnya sistem. Sehingga kalau rekan-rekan JMSI dari hasil tulisannya menemukan ada sistem yang buruk, ada sistem yang gagal, dan ada sistem yang lemah, mari beritahu kepada kami dan kami akan menindaklanjuti kepada baik kamar kekuasaan legislatif, kamar kekuasaan yudikatif, kamar kekuasaan eksekutif, termasuk juga kamar kekuasaan partai politik. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berkepentingan dengan rekan-rekan media karena pada tanggal 9 Desember 2021 yang lalu, di hari peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, kami melepaskan satu gagasan yang kami sampaikan adalah orkestrasi pemberantasan korupsi. Kalau saja diibaratkan kita bermain musik, maka kita tidak akan pernah membawakan atau menikmati sebuah lagu yang indah tanpa orkestrasi. Tetapi orkestrasi tersebut, apapun lagunya, setiap pemain musik harus bermain dengan tataran main musiknya masing-masing, tapi dalam satu susunan orkestrasi. Boleh saja saksofonnya meniup lagu apa, tapi tetap dalam satu panduan lagu yang sama.
Pemain drumnya boleh saja dia pukul drumnya, tapi tetap dalam satu lagu yang sama. Itulah yang kami maksud dengan orkestrasi pemberantasan korupsi. Lebih jauh, kami ingin mengenalkan, mungkin ada yang bertanya, kenapa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara orkestrasi? Kami menyadari KPK bahwa pemberantasan korupsi tidak akan mampu dilakukan oleh KPK sendiri. Pemberantasan korupsi juga tidak akan mampu dientaskan oleh satu lembaga, apalagi oleh satu orang hanya Firly. Karena itu kami mengajak semuanya ikut terlibat di dalam orkestrasi pemberantasan korupsi. Yang kita mulai dari pertama, kita akan masuk ke dalam kamar legislatif. Mari rekan-rekan ikut bagaimana pengesahan rencana anggaran pendapatan negara maupun daerah yang dibahas oleh rekan-rekan legislatif. Apakah masih ada ruang ramah terhadap praktik korupsi? Seharusnya dalam penyusunan anggaran APBN, APBD, penetapan program, pengesahan anggarannya, termasuk juga penyusunan regulasi yang akan membawa dampak kepada rakyat, harus bebas dari korupsi. Sanggup ya rekan-rekan membantu kami? Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga masuk kepada kamar kekuasaan eksekutif. Postur APBN 2020 cukup besar, kurang lebih 2.700 triliun. Dan dari uang 2.700 triliun tersebut akan distribusikan ke kalangan eksekutif pemerintah pusat kurang lebih 1.900 triliun. Dana transfer desa kurang lebih 800 triliun. Maka saya kira layak dan wajib bagi kita untuk sama-sama masuk dalam kamar-kamar kekuasaan eksekutif supaya tidak ada satu rupiah pun yang bisa diselewengkan karena perilaku koruptif. Kalau itu bisa kita laksanakan, kalau itu bisa kita jaga dan kita berjamin, karena setiap rupiah itu harus dimanfaatkan untuk pembangunan nasional, untuk kesejahteraan rakyat, dan lebih penting lagi tidak boleh dikorupsi. Karena bahaya korupsi juga bisa membuat gagalnya perwujudan tujuan negara sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Yang ketiga, kita pun masuk di dalam kekuasaan kamar yudikatif. Kemarin kami sungguh prihatin. Dalam bulan Januari 2022, setidaknya ada 3 kekuasaan eksekutif yang terjerat kasus korupsi. Dan juga disusul malam kemarin kekuasaan yudikatif, yaitu salah satu seorang hakim di Pengadilan Negeri Surabaya juga terlibat kasus korupsi yang seharusnya tidak boleh terjadi. Dari 3 kekuasaan tadi masih ada satu lagi yang harus kita sasar dalam orkestrasi pemberantasan korupsi kita. Siapa dia? Tidak lain adalah partai politik. Dalam partai politik sudah tidak boleh lagi ada praktek-praktek korupsi, suap menyuap, gratifikasi, transaksional di dalam ruang gelap, baik pemilihan ketua cabang partai, ketua pengurus daerah partai. Karena kalau itu terjadi, maka disitulah letak daripada lahirnya embrionya korupsi. Juga berikutnya di partai politik juga kita meminta tidak boleh ada lagi pengusungan calon menggunakan transaksi nasional, baik transaksi nasional, baik itu wali kota, bupati, gubernur, ataupun legislatif lain-lainnya. Karena apa? Dari survei kita, biaya pemilihan daerah, gubernur, wali kota, bupati, legislatif, khususnya kepada daerah, 82,83% syarat dengan biaya tinggi,
disebabkan karena mahalnya biaya politik. Dan dari kita survei kita, 82% tersebut biaya tinggi pilkada diemban dan ditanggung oleh para donatur dan sponsor. Kalau demikian, maka tentulah kalau itu masih terjadi, tidak akan pernah bisa selesaikan, dan tidak akan pernah kita bisa membebaskan, membersihkan negeri ini dari lilitan dan belitan tindak pidana korupsi. Itulah yang kami bangun di dalam orkestrasi pemberantasan korupsi. Kenapa ini menjadi penting? Kenapa pula kita ketengahkan gagasan itu? Karena tadi disebutkan oleh saya catat di sini, apakah tadi Pak Henry atau Pak Tony yang menyampaikan tentang orang baik. Sony baik. Tadi dikatakan, tekadkan diri kita untuk berbuat baik. Kita ini sebenarnya lahir dalam keadaan baik. Sehingga sangat saya yakin bahwa dunia ini sesungguhnya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk diisi oleh orang-orang baik, dan kawan-kawan adalah semuanya orang baik. Jikalau kita tidak menemukan orang baik, maka jadilah Anda satu-satunya orang baik. Dan satu hal juga yang ingin saya sampaikan, jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikan itulah yang akan menyelamatkan kita, mengantarkan kita ke alam sorga. Yang terakhir, jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan, sekalipun Anda tidak akan pernah disebut sebagai orang baik. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tadi Pak Henry menyampaikan, mohon maaf Pak, ini ada tulisan surat. Saya harus komentari. Saya tidak ingin mengatakan rekan-rekan yang bergabung di GMSI memiliki masa depan suram. Suram tidaknya masa depan Anda. Tergantung apa yang Anda lakukan hari ini. Karena sesungguhnya masa depan itu tergantung oleh apa yang kita lakukan pada saat ini. Futures depend on what we do at present. Mahatma Gandhi. Saya cuplik kata-kata ini. Mahatma Gandhi mengatakan, masa depan tergantung kepada apa yang Anda lakukan hari ini. Bukan saat Anda lahir masa depan itu. Boleh saja kita lahir dalam keadaan keterbatasan. Saya sendiri lahir di tengah hutan. Lahir dari perkebunan karet. Tetapi tentu Boris Pasternak mengatakan, born is not to live, but born is to prepare to life. Kelahiran bukan hanya untuk hidup, tetapi bagaimana Anda bisa menyiapkan hidup dan kehidupan Anda selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.